Riz, lihat deh. Ini ibunya susah banget pakai Hansaplasnya. Kita bantuin kali ya? Iya, Sabrina kayaknya ibunya kesusahan deh. Iya sih, yaudah kita bantuin. Ibu, maaf, kita lihat ibu lagi kesulitan ya pasang kipas-nya. Boleh kita bantu nggak, Bu? Boleh nih, Nak. Maaf ya jadi ngerepotin. Aman kok, Bu, nggak apa-apa. Ibu duduk ya, Bu. Oh, iya, iya, Ibu. iya, iya. Silakan duduk, silakan duduk. Aku penasaran sih Bu, itu tangannya kenapa ya? Kok bisa ada luka-lukanya sih? Oh, ini mah kena jarum kadang sama kena gunting nggak sadar gitu, Nak. Karena ya udah 7 tahun lah, Nak. Ibu kerja di bagian sewing, pabrik garment. Jadi kayak gini mah udah jadi makanan sehari-hari. Walaupun kadang tetap berasa perih sih, Nak, kalau kena. Di bagian jahit-jahit gitu ya, Bu. Pasti betul ya, Bu, tiap hari nunduk-nunduk pas pakai alat jahitnya. Ya, kalau soal pegel mah nggak usah ditanya lagi. Nah, ini rasanya punggung, leher, tangan nih semua udah nggak karu-karuan, Nak. Namanya juga ngejar target, Nak. Jadi mau nggak mau kadang tuh sampai lembut. Terus juga ya langsung buru-buru ngejar target cepet-cepet. Jadinya gini deh, kena jarum, kena gunting. Ya, namanya juga cari uang, usaha gitu. Saya jadi semakin penasaran sih Bu, gimana sih proses kerjanya? Nah, kalian penasaran dengan proses kerja di pabrik garment? Yuk ikuti aku. Proses kerja di pabrik garment itu panjang banget dan semuanya saling berkesinambungan. Ada 9 tahapan proses kerja di pabrik garment. Yang pertama ada marketing, perencanaan, pattern maker, lalu ada sample room, quality control, industrial engineering, cutting, sewing, dan yang terakhir finishing. Nah, ibu-ibu tadi itu merupakan pekerja pada tahapan ke-8, yaitu sewing. Nah, pekerjaannya itu menggabungkan beberapa bagian menjadi satu baju utuh. Nah, mereka itu kerjanya cepat, teliti, dan berulang karena sering dituntut oleh target produksi. Makanya mereka tuh kerjanya dalam duduk yang lama, terus nunduk, habis itu tangannya tuh bekerja terus. Gak heran juga kalau mereka ngerasa pegel-pegel atau tangannya bisa tertusuk jarum. Nah, gimana? Kalian udah paham kan sekarang? Paham. Jadi gitu ya proses kerja industri garment ya. Jadi makin penasaran deh, apa aja ya risikonya kira-kira ya? Nah, terdapat 2 risiko, yaitu risiko keselamatan dan juga risiko kesehatan. Dalam proses kerja pabrik garment terdapat risiko yang cukup signifikan loh. Nah, salah satu penyebabnya adalah pencahayaan yang kurang memadai. Risiko keselamatan merupakan risiko yang berkaitan dengan kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, risiko keselamatan yang terdapat di pabrik garment ada risiko tersetrum, terjepit, dan juga terluka. Nah, risiko tadi terjadi karena kurangnya pencahayaan loh. Nah, selanjutnya adalah risiko kesehatan. Risiko kesehatan merupakan kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada pekerja pabrik garment yang dikarenakan paparan bahaya yang ada di tempat kerja loh. Salah satu contohnya adalah musculoskeletal disorder atau MSDS. Nah, penyebabnya karena pencahayaan yang kurang memadai, menyebabkan pekerja cenderung melakukan postur yang tidak netral atau membungkuk agar dapat melihat objek pekerjaan dengan lebih jelas. Selanjutnya, pencahayaan yang kurang memadai juga dapat menyebabkan ketegangan pada mata dan kelelahan yang dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi pekerja di pabrik garment loh. Terus gimana ya cara kita memastikan bahwa pencahayaan di tempat kerja kita tuh sudah baik? Nah, itu dia. Sini kita kasih tahu caranya. Pertama, kalian harus tahu jenis pekerjaan kalian itu apa, agar pencahayaannya bisa menyesuaikan jenis pekerjaan kalian. Nah, karena pada umumnya di pabrik garment ini, pekerjaannya itu memotong, menjahit, menempelkan aksesoris, membordir, atau lain-lainnya, kan itu kan membutuhkan visibilitas dan detail yang tinggi. Oleh karena itu, minimal rekomendasi pencahayaan di meja kerja sekitar 500 sampai 1000 lux, dengan batas toleransi kurang lebih 10%. Kedua, kita akan menentukan desain pencahayaan yang dibutuhkan. Nah, desain interior pencahayaan terdapat 3 loh, yaitu general, localized, dan juga lokal. Baru deh kita tentuin mau pakai desain mana ya di ruangan tersebut. Nah, karena pabrik garment itu pekerjaannya menjahit, membordir, dan memasang kancing, makanya dibutuhkan ketelitian yang tinggi kan? Oleh karena itu, selain desain lampu general, kita juga harus memasang lampu lokal di masing-masing meja kerja para penjahit atau task lighting. Nah, kita juga harus bisa memposisikan task lighting itu agar tidak terdapat di atas kepala penjahit atau mempelakangi para pekerja yang nantinya akan menimbulkan bayangan di meja kerja mereka.
Nah, kita yang ketiga, yaitu lingkungan kerjanya. Kita harus lihat nih gimana sih desain interiornya, terutama dengan ruangan yang butuh ketelitian seperti itu, baiknya kita buat terang dengan warna putih, warna biru terang, warna toska dan lain sebagainya. Lalu kita lihat juga bagaimana si desain meja kerjanya itu, baiknya kita buat dengan warna putih ya. Dan juga jangan lupa kalau warna itu harus matte, jangan sampai yang licin permukaannya, karena nanti cahayanya itu bisa memantulkan lagi ke arah pekerjanya dan makasih pekerja terkena glare. Yang keempat adalah memastikan lampu bekerja dengan baik. Lakukan maintenance karena illuminance atau tingkat intensitas cahaya akan menurun seiring jalannya waktu. Dan selalu pastikan lampu tidak rusak karena hal itu dapat menimbulkan bahaya keselamatan atau tersetrum bagi para pekerja. Wah, jadi seperti itu ya cara memastikan pencahayaan di tempat kerja sudah bagus dan memadai. Jadi pencahayaan gak cuma tentang terang ataupun gelap loh, Tapi juga soal keselamatan dan kesehatan. Makanya jangan tunggu sampai semua jari kamu ketusuk baru sadar pentingnya pencahayaan. Jadi, Tempat kerja terang, masa depan cerah.